Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Kembali kita berjumpa di dalam tutorial online mata kuliah Ekonomi Moneter dengan kode ESPA 4277. Sebelum kita memulai belajar mengajar tutorial online ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mulai dengan nama saya Ahmadi Nafi. Saya berasal dari kota Samarinda. S1 saya adalah Perbankan Syariah di UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian saya lanjut ke S2 Ekonomi Syariah di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Bicara tentang ekonomi, maka ekonomi itu terbagi dua. Ada yang pertama yaitu ekonomi konvensional, yang kedua adalah ekonomi syariah. Bicara tentang ekonomi syariah itu lebih spesifik dibanding dengan ekonomi konvensional, yaitu lebih universal. Nah, terkait dengan ekonomi syariah itu perlu digarisbawahi bahwa mempelajarinya bukan hanya untuk orang-orang muslim. Orang-orang di luar muslim pun sangat boleh dan terbuka sekali untuk mempelajari hal tersebut. Nah, kita pada mata kuliah ini yaitu membahas tentang ekonomi moneter. Bicara tentang ekonomi moneter secara global atau secara luas ya, saya mempelajari atau berkecimpung di dalam ekonomi di dalam bidang ilmu ekonomi itu dari 2014 sampai alhamdulillah sampai sekarang. Nah, untuk itu marilah kita secara bersama-sama membedah bagaimana terkait pembicaraan tentang ekonomi moneter. Demikian perkenalan singkat dari saya. Sekarang gantian teman-teman mahasiswa sekalian yang memperkenalkan diri secara singkat. Boleh di situ ditulis atau dikirim foto, boleh. Tulis nama, misalkan siapa, NIM-nya berapa, prodi apa, fakultas apa, terus UPBJJ-nya dari mana. Terus juga saya ingin membicarakan terkait tentang peraturan atau tata tertib selama kita proses belajar mengajar tuton ini. Dalam kegiatan proses belajar mengajar tuton, saya alhamdulillah sudah kurang lebih 3 tahun bergabung dalam dosen tutorial online di Universitas Terbuka ini. Nah, biasanya di kelas saya itu saya instruksikan kepada mahasiswa agar mengerjakan soal atau tugas diskusi itu secara on time. Terkait diskusi, saya ingin memperingatkan kepada teman-teman bahwa diskusi itu paling penting dan sangat penting. Saya menekankan agar mahasiswa mencantumkan sumber pokok atau referensi, yaitu sumber wajib kita kan modul dari UT. Nah, itu sumber wajib. Itu saya memperingatkan agar teman-teman apapun jawabannya selalu mencantumkan di situ, yaitu tertulis bahwa sumber referensi dari modul UT misalkan dengan kode ini. Pokoknya dari mana aja. Yang penting sumber modul wajibnya harus dibuat. Biasanya saya kayak gitu. Adapun terkait penilaian adalah penilaian saya terkait ekonomi ini kepada teman-teman mahasiswa itu saya lihat dari jawaban. Satu, jawabannya ini nyambungkah atau enggak dengan apa yang dibahas. Yang kedua adalah paling penting sumber referensi. Walaupun jawabannya tepat, benar, tapi tidak ada sumber referensi, maka itu saya anggap jawabannya kurang lengkap dan saya biasanya kasih nilai itu di bawah 80. Apalagi teman-teman misalkan menjawab kurang nyambung dan tidak ada sumber referensi, maka akan saya kasih nilai di bawah daripada ambang batas.
tekniknya adalah setelah mendapatkan sumber referensi dan bahan bacaan, nah kemudian teman-teman mahasiswa itu menjawab atau menanggapi diskusi itu dengan jawaban sendiri, dengan bahasa sendiri. Kemudian edit jawaban tersebut, misal kayak gini, apa itu yang dimaksud dengan Indonesia? Nah, saya carilah sumber jawaban. Jadi saya jawab berdasarkan bahasa saya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa misalnya. Nah, saya memahami Indonesia berdasarkan apa yang saya baca dari sumber referensi modul BMP UT misal. Itulah yang ingin saya tekankan dan saya inginkan kepada teman-teman semua. Jawaban didapat dari referensi, tetapi saat menanggapi diskusi, jawablah pakai bahasa sendiri. Edit apa yang telah dibaca, kemudian cantumkan referensinya. Adapun pada mata pelajaran kita ini, ekonomi moneter, nilai ambang batasnya yaitu 80. Nah, jadi bagi siapa saja yang dapat nilai di bawah 80, maka silahkan wajib remedial. Remedialnya bisa kirim jawaban berupa PDF dan kirim ke WhatsApp saya. Nanti saya akan bikin grup dan saya cantumkan di situ WhatsApp. Kalau email kayaknya lebih susah, lebih simple dan sederhana pakai WhatsApp. Terus juga untuk diskusi, sesi diskusi, misalkan sesi 1, sesi 2 diskusi. Nah, itu yang terpenting fokus kalian adalah menjawab apa yang ditanyakan di diskusi tersebut. Temanya apa, silahkan jawab. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang menjawab diskusi teman yang lainnya, itu sebagus apapun jawabannya, saya kasih nilai cuma 1. Jadi adalah yang terpenting kalian fokus untuk menanggapi diskusi tersebut, jawaban kalian, bukan fokus ke jawaban teman kalian. Nah, jadi tujuan dari tutorial online ini adalah 1, untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan jaringan internet untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar. Tujuan yang kedua adalah memungkinkan serta meningkatkan proses pembelajaran jarak jauh yang didesain untuk lebih komunikatif melalui link interaktif. Dan opsi yang ketiga adalah untuk memberikan alternatif kepada mahasiswa yang memiliki jaringan akses internet untuk memperoleh layanan belajar secara optimal. Pun kegiatan belajar mengajar tutorial online ini yaitu akan kita laksanakan selama 2 bulan atau biasa kita sebut dengan 8 inisiasi. Oleh juga 8 inisiasi tersebut kita sebut dengan 8 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, sesi kedua, minggu ketiga, sesi ketiga, dan seterusnya. Adapun untuk kontribusi penilaian terhadap proses belajar mengajar tuton ini untuk nilai akhir kalian yaitu maksimal sebesar 30%. Nilai maksimal itu apa? Nilai maksimal itu adalah ketika mahasiswa tersebut aktif dalam sesi diskusi seperti bertanya, menjawab pertanyaan, memberi tanggapan, dan lain-lain. Itu bisa saya lihat nanti di masing-masing akun kalian setelah kalian menanggapi apa yang ditemakan pada pelajaran tersebut. Oh ya, selain kalian bisa memberikan komentar atau tanggapan di kolom UT ini, kawan-kawan sekalian bisa juga bertanya, silahkan untuk memberi tanggapan juga di kolom komentar YouTube saya ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya harapkan untuk juga maksimal dalam pengerjaan tugas. Nanti tugas akan dilaksanakan di sesi ketiga atau minggu ketiga, sesi kelima atau minggu kelima, dan sesi ketujuh atau minggu ketujuh.
Perlu dicatat bahwa peserta yang hanya memberikan atau menonton atau melihat inisiasi saja tanpa berkomentar, memberi tanggapan, tanpa bertanya dan lain-lain, itu kontribusi nilai maksimalnya adalah sebesar 20% saja. Mata kuliah ekonomi moneter ini yaitu diberi bobot dengan 3 SKS. Oleh sebab itu, kami menyarankan agar mahasiswa secara mandiri mempelajari, memahami, membaca terkait dengan ekonomi moneter. Selain membaca dan memperdalam, bisa juga peserta untuk melakukan latihan dan tugas secara mandiri masing-masing. Untuk materi yang disajikan dalam 8 minggu ke depan mata kuliah ekonomi moneter ini antara lain: 1. Peranan uang dalam perekonomian. Yang kedua, lembaga keuangan. Yang ketiga, teori permintaan uang. Dan yang keempat, teori penawaran uang. 5. Inflasi dan kebijakan inflasi. 6. Kebijakan moneter. 7. Analisis ISLM. 8. Neraca pembayaran Indonesia dan keuangan internasional. Dan yang terakhir, 9. Kebijakan dan keuangan nilai tukar. Demikian informasi awal yang dapat saya sampaikan. Kami mengharapkan kawan-kawan sebelum memasuki materi inisiasi, ada baiknya kawan-kawan mempelajari dan memahami terlebih dahulu secara detail terkait tentang tata tertib, aturan, dan juga kewajiban yang akan kita jalani selama kurang lebih 8 minggu ke depan. Demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya secara pribadi kepada saya. Setelah ini akan saya bikin grup dan saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Terima kasih.